Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan materi cara pembuatan putar ya. Tampilan awal pixel lab yang saya seperti ini. Kalau di teman-teman mungkin ada tulisan Newtek ya. Newtek itu kita hapus ya. Ini untuk latar tidak akan saya rubah karena nanti pun yang latar ini tidak akan saya pakai. Lalu teman-teman ke bagian ini masukkan gambar PNG. Nah ini lalu oke. Ke sebelah kanan geser, cari eraser, klik yang ini yang agak melengkung, lalu yang ini juga ya, kita perbesar dulu. Kita mau ambil bagian yang ini, yang Instagram. Caranya seret dengan tangan kita sampai bentuk melingkar. Ini jangan lupa kalau ininya masih hitam kita close ya. Nah seret. Kenapa tidak pakai crops? Kalau pakai crops itu gambarnya akan pucat pudar, jelek hasilnya ya. Jadi saya sarankan pakai eraser. Lalu klik yang ini, yang sebelahnya close ini ya. Oke, lalu oke. Jadi hanya ini saja yang mau kita ambil bagian Instagramnya. Di color kita ganti warnanya menjadi putih ya. Oke, kita perkecil. Kita akan buat ini grid ya. Nah ini kita akan posisikan misalkan di tengah sini, di garis yang tengah maksud saya. Kalau ini kurang besar kita bisa perbesar. Ini kita buat, klik yang ini ya teman-teman, yang samping magnet. Lalu ini ke sini, yang ini posisikan kira-kira kurang lebih sama dengan yang samping kiri ya. Oke, kalau udah ini kita kunci biar tidak bergerak. Lalu keluarkan. Nah lalu kita buat nama dulu, misalkan nama Instagram kita apa gitu ya. Silahkan teman-teman tulis. Ya ini belum kita ganti. Kita ganti dulu size nya di kurang lebih di 28 ya, kurang lebih, nanti kita atur lagi. Lalu fontnya ambil yang standar saja, misalkan Roboto reguler nih ya, yang ini. Oke, lalu yang ini kita copy ya, untuk mengambil bagian untuk Facebooknya. Lalu eraser, bukan eraser yang ini, eraser saja. Ini kita back ya, back tuh yang ini nih. Kita mau ambil sama caranya seperti tadi, klik yang ini, lalu ini yang kedua ini kita mau ambil yang Facebook yang kita perbesar dulu. Off-kan zoomnya, lalu tarik bagian Facebooknya saja ya. Kalau teman-teman mau yang Twitter silahkan yang Twitter ya. Ini untuk yang Facebook. Ups, sepertinya ada yang salah. Tadi kurang mengklik ini. Nah ini sepertinya salah, ulang ya. Eraser, lalu ini nih, yang ini yang atas, lalu bawah, lalu ini. Tidak di zoom pun tidak apa-apa. Lalu jangan lupa teman-teman klik yang ini, yang kedua. Kalau tidak nanti hasilnya akan banyak seperti yang tadi. Nah kenapa diambil dari kopian, biar hasilnya sama ukurannya dengan yang ini ya. Di ini tuh ukurannya, kalau teman-teman mau lihat di sini relative size. Nah ini tuh di 29. Kita cek yang Instagram relative size nya berapa, 29, sama ya. Oh yang ini kita copy lagi,
untuk mengambil yang bagian YouTube misalkan ya, eraser. Ini kita back lalu klik ini yang atas kedua, lalu ini YouTube. Sekarang YouTube tuh berarti ada yang salah, bentar. Ini ya, yang atas lalu yang bawah ini, baru ke sini ya, sampai lingkarannya terpenuhi, tertutupi dengan warna merah ini ya. Kalau sudah yakin tertutupi, lalu klik ini ya, oke ya. Nah, ini untuk yang YouTube. Nah, yang ini kita copy saja, misalkan nama Facebook saya, namanya sama, cuman beda huruf awal akhirnya aja. Lalu yang ini pun kita copy lagi karena nama YouTube-nya pun sama, kurang lebih seperti ini. Lalu tinggal kita arahkan ya. Bentar, ini kita bisa perbesar ya. Oh, ini dirasa kurang, kita pakai ini bantuan position yang ini ya, tapi ininya direndahkan sampai di angka 1. Lalu kita geser ke kanan, lalu ke bawah sedikit ya. Ini kurang lebih nih pas ya, ininya si kotak ininya, kotak nama, baru kita geser pakai position ke kanan 1 kali mungkin cukup. Coba kita perbesar dulu biar lihat hasilnya. Kayaknya kalau kurang pas, ini bisa kita atur lagi. Ini harus sama ya, nama semua itu size fontnya tuh harus sama. Kalau di awal di 28, ini pun harus sama. Kalau kita copy dari sebelumnya, pasti ukurannya akan sama. Nah, untuk yang nama depan kayaknya kurang pas ya. Tadi kalau bentuknya diperbesar itu terlalu ini ya, jauh. Ini caranya kalau untuk pembatas biar sama antara Instagram, Facebook, dan YouTube, kita pakai bantuan ini, shapes ya, shapes. Jangan putih ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih putih pun. Ini biar ini aja, biar jelas, misalkan merah. Nah, saya buat hanya untuk, nah ini nih di sini. Kurang lebih segini mungkin. Sebentar, ini kayaknya perlu digeser dulu. Jadi harus agak sabar ya, kalau membuat putar itu agak harus telaten dan sabar memang. Ini juga harus dipas-pasin ya. Nah, sekarang ini jarak ini, nah segini, biar apa? Biar nanti sama antara Instagram, Facebook, dan YouTube, pembagiannya tuh rata gitu, jadi rapih. Ini kayaknya kurang ke bawah sedikit. Nah, oke, lalu ini udah ya. Kalau sekiranya ini udah, kita dulu sebentar, kayaknya kurang. Oke, ini kita geser. Setelah ini
terlalu lebar ya. Oke, kalau ini sekiranya udah oke, lalu kita geserkan yang merah ini ke sebelahnya. Nah, berarti ini kita geser sedikit. Lalu ini pun juga kita geserkan sedikit di angka 1 ya move-nya. Cukup kayaknya. Yang merah kita umpetin. Coba kita lihat kalau ini sekiranya sudah sejajar, dirasa sudah rata. Ini kayaknya ada yang belum ya, belum pas nih. Yang huruf-hurufnya belum pas betul. Coba ini kayaknya udah. Nah, kalau ini dirasa, jadi antara icon misalkan ini Instagram dan nama itu tidak terlalu mepet dan tidak terlalu renggang juga ya, cukup seperti ini kurang lebih. Jadi memang kecil hasilnya ya. Dan ini juga sama, harus disamakan. Jadi teman-teman harus buat garis tengahnya dulu, garis pinggir. Kenapa garis pinggir? Agar tidak terlalu mepet ke paling pinggir background ya teman-teman. Soalnya nggak begitu bagus juga. Ini kayaknya kurang ke ini sedikit deh. Nah ini udah, lalu ini juga tadi 2 kali yang move satunya. Oke. Jadi kita hilangkan gridnya. Nah kalau ini dirasa sudah selesai, udah rapi, ini udah ya kira-kira. Lalu kita hilangkan background ini. Sebentar saya mau satukan dulu ya. Nah, saya hapus yang merah. Jadi semuanya kita satukan ya. Klik yang ini. Semuanya digabungkan ya. Lalu klik yang ini. Lalu oke. Ini dibuat transparan yang pasti ya. Jangan lupa teman-teman save project dulu, save as project, misalkan namain apa, putar ya. Putar apa, misalkan putar 1, putar 2 gitu ya, bebas. Ini saya mau namakan ini. Nah setelah ini baru kita save ya. Ini tuh fungsinya nanti untuk teman-teman memakai ini di setiap, misalkan teman-teman mau buat desain apa, jadi semacam watermark lah ya, putar itu kurang lebihnya, cuman lengkap dia tuh. Oke, lalu ekspor image PNG, ini customnya di Ultra ya, jangan lupa selalu di Ultra. Lalu save project. Mungkin untuk materi pertama cukup sekian, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, terima kasih.